Wa minan nasi may yu'jibuka, dan di antara manusia itu membuat kalian takjub. Siapa mereka? May yu'jibuka qauluhu fil hayatid dunya. Perkataan mereka ya dalam urusan dunia. Kenapa kita bisa takjub kepada mereka? Perkataan-perkataan mereka ini membuat orang itu merasa wah gitu. Jadi kalau dia sudah berbicara terkait dengan urusan-urusan dunia, ya, maka dia akan terbengong-bengong, luar biasa, ya, masya Allah. Nah, itu. Tapi pada urusan dunia, fil hayatid dunya, di dalam ayat ini, ya, ada pada zaman Rasulullah datang kepada Rasulullah dengan mengatakan, ya Rasulullah, saya ini mencintaimu, saya ini mengimanimu, saya mengikutimu. Wa yushhidullaha ala ma fi qalbihi, bahkan dia bersumpah demi Allah saya mencintaimu, saya bersamamu, saya bersama Islam. Wa huwa alatul hisam, ya, di mana isi hatinya yang sebenarnya itu adalah alatul hisam, memiliki permusuhan yang sangat keras terhadap Islam. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala berikan petunjuk kepada kita umat Islam bahwa akan kita temukan di antara manusia ini, baik sahabat, teman, saudara, atau siapa saja, mereka ini kadang-kadang membuat kita takjub, ya. Tapi dengan urusan-urusan dunia. Kenapa? Mereka memiliki kepentingan. Memiliki kepentingan. Bahkan dia berani bersumpah untuk membuat takjub orang lain itu, dia berani bersumpah demi Allah. Sehingga yakin orang itu dengan apa yang disampaikan. Mereka sering mengucapkan demi Allah, wallahi, wallahi, ya. Nah, ini untuk meyakinkan orang lain. Tetapi apa? Tetapi itu adalah dengan tujuan untuk menciptakan sebuah permusuhan. Wa huwa alatul khisam. Ini kok ada seperti itu ya? Ya. Tapi ini Al-Quran, ini kitabullah. Allah menceritakan kondisi manusia hari ini ada seperti itu. Mereka memendam dalam hatinya itu kebencian, ya, tidak senang terhadap orang lain. Bahkan dia meyakinkan dengan sumpahnya. Nah, ini. Maka di dalam ayat ini dijelaskan di dalam tafsirnya, ada seorang yang bernama Al-Ahnas bin Syariq Al-Thaqafi. Dia datang, ya, wa adharul Islam. Dia datang kepada Rasulullah, dia menunjukkan keislamannya. Wa fi batinihi khilafu dzalik, akan tetapi batinnya ini sebaliknya, memusuhi Nabi Muhammad dan para sahabat. Wa Ibnu Abbas radhiyallahu an, ya, ahli tafsir ya dari kalangan sahabat, menjelaskan tentang ayat ini. Annaha nazalat fi nafarin minal munafiqin. Nah, ini ayat ini berkaitan tentang penjelasan orang munafik. Nah, ini ya. Jadi kadangkala kita ini dibuat takjub dengan orang-orang yang memiliki kepentingan, ya, tetapi mereka memang konsentrasinya pada urusan dunia. Yang ingin diraih adalah keuntungan materi, keuntungan dunia. Sampai mereka bersumpah, sampai mereka rela mengadu domba antara teman dan satu dan yang lainnya. Untuk apa? Untuk meraih kepentingan itu, ya. Nah, ini tidak, ya. Karena dalam hatinya itu ada kepentingan, ya. Bahkan dia akan menunjukkan, wallahi,
kami yang benar. Ya. Wa huwa alatul khisam, dengan tujuan apa? Memiliki permusuhan di antara saudara. Nah ini kita diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang seperti itu. Ya. Karena dia mencari kedudukan dunia. Ya. Meraih jabatan, meraih ya harta dunia ini dengan perkataan-perkataan yang menakjubkan. Nah, ini. Tetapi kalau kita ajak berdiskusi atau berbicara dengan urusan akhirat, mereka tidak paham. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal hartha wan nasal. Dan apabila tawalla, ya, ada yang menerjemahkan apabila berpaling. Ketika mereka berpaling, ya, dari Rasulullah, para sahabat, ya, mereka berpaling dari kaum muslimin, mereka sudah tidak lagi bersama kaum muslimin. Sa'a fil ardi. Jadi sa'a ini kalau yang pernah umroh itu ada ibadah namanya apa? Sa'i, ya. Sa'i itu apa? Ya, lari-lari kecil ya antara Safa dan Marwah. Nah, itu namanya ibadah ya. Kemarin sudah kita pelajari kan ya. Ibadah haji ya. Ayat ini sebetulnya sebelumnya itu membahas tentang haji. Tentang ibadah haji. Tapi kenapa kok Allah Subhanahu wa taala kemudian menjelaskan tentang ayat ini? Karena di dalam ayat ini wa minan nasi, ada wa ya. Wa itu berarti nyambung. Kalau dalam ilmu tafsir ada munasabah, ada keterkaitan antara ayat yang satu dan yang lainnya. Nah ini. Apa hubungannya antara haji dengan orang-orang munafik? Nah, sebelumnya Allah menjelaskan tentang orang-orang bertakwa yang beribadah kepada Allah, memperbanyak istighfar, memperbanyak zikir, memperbanyak doa. Orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala kita kaji, dibahas pada ayat sebelumnya. Hari ini Allah ingatkan kepada kita tentang sifat-sifat orang yang mereka bahkan sama sekali tidak memikirkan akhirat. Di dalam ayat ini ada orang-orang itu yang hanya membicarakan urusan dunia, kepentingannya juga kepentingan dunia. Ada orang yang urusannya urusan masjid, tapi di dalam hatinya dia meraih keuntungan dunia. Ya. Ada orang-orang itu yang mereka itu urusannya urusan majelis taklim, tapi apa? Menginginkan dunia. Nah, ini kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu sampai bersumpah, ya, wa yushidu, ya, bersumpah. Tetapi tujuannya apa? Alatul hisam, ya, permusuhan yang besar. Nah, apabila dia itu sudah tidak bersama kaum muslimin, ya, tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harta wan nasal. Pekerjaan mereka itu sebenarnya adalah mereka ini membuat kerusakan. Wa yuhlikal hartha wan nasal, ya. Bahkan dia itu menghancurkan, merusak tanaman-tanaman dan binatang. Di dalam ayat ini asbabun nuzulnya adalah Al-Ahnas Al-Thaqafi ini ketika setelah datang kepada Rasul, kemudian dia pulang, kemudian ya, berpaling. Dan dia ketika melewati jalannya orang-orang beriman ini, kaum muslimin, melewati tanaman, ya, tanamannya ini dirusak. Ada binatang ternaknya ini yang lewat dibunuh. Jadi mereka sampai memiliki keinginan merusak, ya. Nah, ini sifat orang-orang munafik. Yang mereka kejar adalah dunia. Tetapi berkedok apa? Berkedok agama. Nah, ini. Ya. Jadi dalam ayat ini
Ada orang-orang yang meraih urusan dunia, yang berbicara menakjubkan kita, tetapi pada dasarnya mereka itu memiliki keinginan menguasai, memiliki kepentingan, dan kepentingannya dunia. Bahkan mereka bersumpah atas nama agama. Wallahu la yuhibbul fasad. Maka Allah Subhanahu wa taala sangat tidak suka dengan orang-orang yang merusak. Maka orang-orang yang merusak ini adalah orang-orang yang tidak mau kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, tidak mau kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, tidak mau kembali kepada petunjuk Allah.